Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi perdana saya ya, Bu Siti Hania. Di sini saya akan masuk dalam nilai dan norma sosial dalam masyarakat ya, dalam mata kuliah antropologi kesehatan. Bentar saya lepas masker dulu. Ya, di mata kuliah kali ini saya akan mengisi 30 menit ke depan ya. Materi-materi saya ini nanti kita akan belajar mengenai ngajar antropologi ini semua sekarang timnya banyak banget. Oke. Kita mulai dengan ini di gambar saya ini kan slide-nya ada right and wrong to doing. Jadi semua itu ada. Jadi kita hidup di dunia ini tidak serta-merta semua serba boleh, tapi memang ada aturan yang harus berlaku gitu. Dimana dalam bermasyarakat itu kan ada norma yang berlaku di masyarakat dan anggapan mana yang baik dan mana yang buruk, itu semua ada aturannya. Jadi nggak boleh kita semua mau gue lo gue itu nggak bisa. Ini bukan di hutan coy gitu kata orang gitu ya. Jadi bahkan di hutan saja ada hukum rimba. Nah di manusia bagaimana hukumnya gitu ya. Nah ini adalah hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat ya. Kalau kita tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat ya, mungkin harus isolasi sosial, isolasi mandiri gitu ya. Oke, selanjutnya apa itu nilai sosial dalam masyarakat? Oke, kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian dari nilai sosial. Jadi pengertian dari nilai sosial ya. Nilai sosial adalah segala sesuatu atau pandangan yang dianggap baik dan benar oleh suatu lingkungan masyarakat. Jadi dalam sebuah masyarakat seperti yang saya singgung di awal tadi kan ada yang disebut baik dan benar. Nah, ini diakui oleh lingkungan masyarakat tersebut, kemudian dijadikan sebagai pedoman. Sebagai contoh misalnya perilaku yang baik dan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat adalah ya yang taat, disiplin, membayar iuran, kemudian ikut bergotong royong, kemudian kalau ada tetangganya yang terkena musibah mungkin harus membantu, saling bertegur sapa, menjaga kerukunan antar warga dan lain sebagainya. Adalah nilai masyarakat. Nah ini menurut Polak, nilai sosial tadi adalah ukuran-ukuran atau patokan-patokan atau anggapan-anggapan bahkan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang banyak dalam lingkungan suatu kebudayaan tertentu mengenai apa yang benar, pantas, luhur dan baik untuk dikerjakan atau dilaksanakan serta diperhatikan. Jadi dalam sebuah masyarakat memang di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Jadi kita harus ikuti kaidah kehidupan bermasyarakat di suatu tempat. Bisa jadi di satu tempat itu aturannya berbeda dengan di tempat yang lain. Sesuatu yang dianggap benar di suatu tempat belum tentu dianggap benar oleh lingkungan tertentu yang lainnya. Nah, lanjut ya, nilai sosial adalah prinsip atau standar serta kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Jadi nilai sosial dapat diartikan sebagai konsep abstrak mengenai segala sesuatu yang baik, dicita-citakan, yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia menurut ukuran masyarakat di mana nilai tersebut dijunjung tinggi. Jadi nilai sosial ya prinsip atau standar aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu tersebut. Kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Jadi tata ukuran gitu ya. Jadi standar patokan. Nah, kalau orang yang mempunyai nilai kemanusiaan yang baik dalam sebuah masyarakat ya yang seperti yang saya sebutkan tadi misalnya. Nah,
Sebenarnya kalau nilai sosial itu kan sebuah suatu yang abstrak ya, konsep yang abstrak mengenai segala sesuatu yang baik, yang berbudi luhur, yang berguna bagi masyarakat, manusia, dan lain sebagainya. Jadi, nanti kita akan pelajari konkretnya itu seperti apa, gitu ya. Dengan domain dari apa tadi pengertian atau konsep. Nah, sekarang nilai sosial. Nilai sosial merupakan landasan bagi masyarakat untuk menentukan apa yang benar dan apa yang penting, memiliki ciri-ciri tersendiri serta mendorong individu untuk berbuat sesuai norma yang berlaku. Jadi kadang kita dalam sebuah masyarakat memang didorong untuk melakukan sebuah tindakan yang memang diharapkan dalam masyarakat tersebut. Ya nggak bisa misalnya nanti akan terkena sanksi sosial kalau kita melanggarnya. Misalnya seorang di suatu tempat tidak boleh pulang terlalu malam dalam masyarakat tertentu, makanya ada jam aturan belajar masyarakat atau jam berkunjung di malam hari, atau tamu 1 kali 24 jam harap laporan. Itu kan namanya nilai-nilai sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Nah, kita nggak boleh yang namanya semau saya, teriak-teriak tidak atur, tanpa aturan dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu ya. Menentukan apa yang baik dan penting dan memiliki ciri-ciri tersendiri tadi ya. Jadi kalau seperti yang saya singgung di awal, kalau memang tidak ingin mengikuti aturan yang berlaku ya maka akan disebut antisosial. Nah, ini kita akan beranjak kepada aturan nilai-nilai menurut para tokoh yang ada di, jadi pencetusnya tokoh-tokoh di dunia ini gitu ya. Ya, ya. Yang pertama adalah menurut Kim Bal-yong. Jadi ini sebuah tokoh yang mencetuskan tentang nilai konsep nilai. Kim Bal-yong ini mengasumsikan sebuah asumsi abstrak dan sering tidak disadari mengenai apa yang benar dan apa yang penting. Tadi kan hubungannya selalu doing right or doing wrong gitu kan ya. Nah, sedangkan menurut Woods, petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini kan tidak ada kesepakatan hukum tertulis ya kadang ya. Kalau tadi sebuah aturan sampai dipasang di sebuah tempat yang itu diketahui orang banyak, mungkin itu aturan sosial. Tapi kalau nilai sosial itu kadang justru tidak tertulis ya, yang misalnya kalau nggak ada yang namanya ceritanya sama tetangga itu harus bertegur sapa, nggak ada. Itu kan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan orang bermasyarakat yang dianggap baik, maka ya dengan tetangganya harus baik misalnya. Atau saling berbagi, menjaga kerukunan misalnya dalam sebuah hunian padat, nggak ada aturan tertentu misalnya awal-awalnya yang diakui. Misalnya ada yang hajatan, maka selayaknya harus ikut saling mendukung gitu, atau tidak boleh menyetel musik terlalu keras ketika di tengah malam atau jam-jam waktu orang tidur dan lain sebagainya. Itu kan awalnya memang sebuah aturan yang tidak ada petunjuk teknisnya, tetapi karena berlangsung lama dan untuk mengarahkan tingkah laku kehidupan sehari-hari, maka petunjuk-petunjuk tersebut akhirnya dijadikan landasan bersama yang menjadi nilai sosial dalam sebuah masyarakat tersebut. Nah, menurut Pepper atau tokoh yang lain lagi, nilai sosial adalah segala sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, ini simple ya, kalau Pepper kan simple ya. Ya, segala sesuatu yang baik ya seperti ini, buruk ya seperti itu. Dikatakan buruk itu tidak perlu bertanya, oh ini menurut kamu buruk? Enggak, itu sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat, memandang bahwa perbuatan mencuri, mengambil misalnya nih dalam kebun kosong, tapi itu bertuan sebenarnya, ada milik seseorang, kemudian
mengambil tanpa izin itu maka disebut sah-sah saja gitu. Itu nggak boleh, karena ada norma yang berlaku di situ, ada nilai sosial bahwa ketika mau mengambil sesuatu maka harus izin misalnya. Nah itu akan disebut dalam pasal yang mencuri nanti. Nah itu adalah aturan yang disebut buruk misalnya, atau berkata kasar kepada orang lain. Nah makanya dididik sedari kecil bahwa anak itu harus diajarkan supaya bertutur kata yang sopan, baik, lembut dan lain sebagainya, supaya ketika nanti berkehidupan di masyarakat tidak perlu diingatkan oleh orang lain untuk mengatur apa yang sebaiknya dilakukan atau diucapkan. Nah itu kan kalau yang lebih tua maka berlaku harus sopan, kemudian berkata kasar itu tidak boleh. Itu kan sebuah aturan-aturan yang sebenarnya disepakati bersama tetapi tidak harus ditulis secara jelas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Robert MZ Lawang. Itu mendefinisikan sebuah norma nilai sosial itu adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas dan berharga, dan yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai tersebut. Jadi orang yang mempunyai value, orang yang punya nilai dan memperjuangkan nilai tersebut itu mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang diinginkan. Jadi dia mempunyai standar tersendiri sehingga tidak perlu diingatkan oleh orang lain untuk berperilaku sebagaimana yang diatur, karena dia sudah mempunyai nilai sendiri. Nah itu merupakan gambaran yang diinginkan atau yang pantas dan berharga, yang berlaku dan mempengaruhi perilaku sosial orang tersebut. Nah seperti itu menurut Robert MZ Lawang. Nah dari sini sudah jelas ya mengenai konsep nilai sosial itu seperti apa. Kita lanjut mengenai nilai ciri-ciri nilai sosial. Maaf agak belibet ya, izin minum dulu ya sebentar ya. Apa yang disebut dengan ciri-ciri nilai sosial ini akan saya jabarkan, ada 7 ya. Jadi nilai sosial tersebut adalah merupakan hasil interaksi sosial antar warga masyarakat. Jadi ketika kita bersinggungan dengan masyarakat orang lain maka akan timbul sebuah masalah, dan dari sebuah masalah tersebut yang merupakan kerangka acuan untuk berperilaku yang baik dan yang benar tadi, atau yang buruk dengan yang tidak boleh tadi, maka menjadi sebuah kesepakatan yang tidak tertulis tadi sehingga menghasilkan sebuah hasil interaksi atau sebuah aturan yang bisa membuat orang sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat itu merasa nyaman untuk bisa bersosialisasi atau berinteraksi. Dan ciri nilai sosial itu bukan bawaan lahir, jadi dia tidak diwariskan oleh orang tuanya, tetapi mungkin ditanamkan. Jadi tidak dibawa dari lahir, sudah lahir dengan nilai sosial tertentu gitu. Atau kalau belum tentu juga, kalau orang darah biru lahir sudah mulai nilai sosial yang tinggi, belum tentu kalau keluarganya tidak mendidik dengan benar atau tata krama di lingkungannya tidak menunjukkan sesuatu yang benar. Ciri yang selanjutnya atau yang ketiga adalah terbentuk melalui proses belajar. Jadi orang berperilaku bernilai sosial yang baik, mempunyai norma atau mempunyai value tadi, itu pasti terbentuk melalui proses. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba sudah bagus, charming, good attitude gitu, enggak juga. Itu melalui sebuah proses belajar. Jadi nggak apa-apa sebagai mahasiswa baru misalnya belum mengenal lingkungan kampus gitu ya, nilai sosial yang ada di sini itu misalnya ketika berinteraksi dengan dosen misalnya sangat, nah ini saya sangat miris kadang ketika menghadapi orang yang tidak dikenal maka tidak ditegur gitu ya. Padahal jelas-jelas itu adalah sivitas akademika yang ada di situ. Misalnya kan sudah tahu ya seragam-seragam yang ada di lingkungan Universitas Harapan Bangsa itu, kalau hari Senin warnanya apa, hari Selasa warnanya apa, atau setidaknya pernah melihat orang yang sama menggunakan itu, maka itu bukan menjadi sebuah aturan kemudian oh saya nggak kenal itu, nggak usah menegur, nggak boleh seperti itu. Jadi proses, kalau mungkin mahasiswa baru belum mengerti ya mungkin harus diingatkan. Jadi kalau dengan yang lebih tua atau siapapun itu, baik itu cleaning service, orang yang kalian anggap tidak berperan penting, dia kan bukan kaprodi, dia bukan dosen misalnya, dia cuma cleaning service, tukang fotokopi lah, kalau tanpa mereka apakah kita bisa
kuliah dengan baik. Misalnya sebuah kelas pada hari itu ternyata semua OB itu sakit gitu, apakah bisa berjalan dengan baik? Tentu tidak, karena sebuah proses pembelajaran pasti akan didukung oleh semua komponen. Nah, komponen salah satu yang penting dalam sebuah aktivitas pembelajaran adalah tadi adanya tugas kebersihan. Kalau coba Anda bayangkan sedang deadline, banyak kerjaan, tugas, tiba-tiba fotokopi di sebuah kampus Anda itu mati listrik atau sedang tidak masuk, apa yang terjadi? Anda harus jalan keluar. Nah, kan berarti orang tersebut pun penting dalam kehidupan kita, jadi perlu dihormati. Jadi jangan memandang sesuatu itu berdasarkan statusnya, tetapi seberapa penting manfaat yang kita ambil dari orang tersebut. Nah, itu merupakan ciri nilai sosial. Nah, itu proses belajar yang seperti itu. Jadi kalau dengan yang orang lebih tua harus hormat, itu adalah sebuah proses yang harus dipupuk dari kecil. Bisa jadi memang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau nggak kenal ya kenalan gitu kan ya. Setidaknya pernah menegur itu ya. Saya sangat terharu ketika kadang ada alumnus gitu yang ketemu di jalan itu menegur saja udah, kadang biasanya itu lupa namanya siapa, tapi dia begitu menghargai karena menganggap orang tersebut ya, kalau tidak mau dibilang berjasa ya paling tidak pernah mengenal secara personal. Itu sangat mengharukan, apalagi yang masih bertatap muka tiap hari mengajar dan lain sebagainya, itu harus ditanamkan. Nah, itu adalah nilai sosial yang ada di aktivitas akademika misalnya. Ciri yang kelima adalah asumsi abstrak dari bermacam-macam objek dapat mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang. Jadi kalau orang itu pribadinya humble, mudah akrab, bisa beradaptasi dimanapun dia ditempatkan, tidak mudah mengeluh dan lain sebagainya, ini akan lebih fleksibel, lebih bisa beradaptasi. Jadi ini yang orang-orang yang dibutuhkan. Nah, itu ciri nilai sosial. Membentuk pola dan sistem nilai serta dapat mempengaruhi emosi kejiwaan seseorang. Nah, hubungannya dengan emosi kejiwaan, kalau Anda menjadi pribadi yang ramah, humble tadi, itu akan membuat mood Anda, emosi kejiwaan Anda itu akan selalu positif. Auranya yang keluar itu aura positif karena selalu tersenyum misalnya. Jadi seperti itu. Jadi mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Nah, ini jenis-jenis, lanjut kita ke jenis-jenis nilai sosial ya. Menurut Prof. Notonegoro, ini ada nilai material, nilai vital, dan spiritual. Ini jenis-jenis nilai sosial itu berdasarkan kegunaannya ya. Jadi nilai yang bersifat material, segala sesuatu diukur dari materinya, strata sosial dan lain sebagainya. Kemudian nilai vital, tadi penting tidak orang tersebut dalam kehidupan kita, serta nilai kerohanian yang terdiri dari nilai yang dianggap benar, yang dianggap indah, yang dianggap baik. Nah, ini nilai agama masuk di situ. Ini dari berdasarkan kegunaannya. Kemudian menurut Cekuh Klaken gitu ya, ini membagi nilai itu menjadi 5, yaitu nilai hakikat hidup manusia, nilai hakikat karya manusia, nilai hakikat manusia dalam ruang dan waktu, nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan nilai hakikat manusia dengan sesamanya. Jadi menurut manusia dan manusia berdasarkan karyanya dalam ruang lingkup tertentu. Yang keempat adalah manusia dengan alam sekitarnya tadi, yang alam pun harus dijaga gitu ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan walaupun nggak ada yang melihat misalnya, atau selalu menjaga kelestarian alam, tidak boleh membunuh satwa yang ada di sekitarnya untuk makan dan lain sebagainya secara bebas ya. Itu kan hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar. Ini kalau saya bicara antropologi, nanti kalau orang Jawa itu hubungannya dengan misalnya ini loh, apa itu, bagaimana menjaga, kalau orang Cina kan yin and yang gitu ya. Lah kalau orang Jawa itu hubungannya dengan alam tuh bahwa alam itu menjaga dan kita menjaga alam. Atau yang kelima, nilai hakikat manusia dengan samanya, sesama manusia, sama makhluk Tuhan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menurut intensitasnya itu nilai dominan dan tidak dominan. Nah, ini
Saya akan menjelaskan selanjutnya adalah berdasarkan cirinya yang dominan dan tidak dominan. Apa itu yang disebut dengan nilai dominan? Jadi nilai dominan itu dibedakan menjadi 4. Kenapa disebut dominan? Lebih powerful gitu ya, lebih mendominasi, lebih penting gitu ya. Yang pertama, banyak orang yang menganut nilai tersebut. Yang kedua, berapa lama nilai tersebut digunakan atau dianut. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha orang untuk memberlakukan nilai tersebut. Konstan, lama dipakainya, long lasting, tetap dipertahankan, banyak yang menggunakan itu, atau prestis, kebanggaan orang yang menggunakan nilai di masyarakat, itu disebut menjadi dominan. Nah, yang tidak dominan seperti apa nanti kita lihat. Yang tidak dominan berarti kebalikannya dari itu, hanya sepintas lalu, tidak long lasting, tidak banyak orang yang menggunakan dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga ketika seorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir, otomatis itu disebut akhlak. Ya sudah, tidak memerlukan proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar langsung gitu. Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil, dan apabila ia tidak melakukannya, ia akan merasa malu, bahkan dapat merasa bersalah. Contohnya apa? Prajurit yang tidak mampu mengalahkan musuhnya. Atau kalau orang Jepang itu kan ada budaya malu yang sangat tinggi, korupsi. Kemudian mungkin kalau kasus saat ini ya, kayak video sur yang tersebar di media sosial gitu ya, itu kalau orang Jepang udah budaya malunya luar biasa, pasti harakiri tuh, bunuh diri gitu ya, karena itu nilai yang sangat memalukan gitu ya. Kalau di Indonesia ya masih bisa mengelak, kemudian korupsi aja ketawa-ketawa gitu ya, paling dipenjara berapa bulan. Nah, budaya malu itu karena nilai tersebut tidak mendarah daging, sudah mulai bergeser. Nah, dari situ paham ya apa yang saya jelaskan. Jadi kadang perlu kita review berulang-ulang supaya kita bisa kaitkan dengan yang lainnya. Fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial itu bermacam-macam. Jadi nilai sosial itu fungsinya adalah untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Itu yang pertama. Jadi bagaimana orang tersebut bertingkah laku itu ditentukan oleh fungsi nilai sosial tadi. Penentu bagi warga masyarakat dalam memenuhi peran sosialnya serta alat untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Kalau ada keluarga atau warga yang terkena musibah, kemudian orang menggalang dana dan lain sebagainya, itu adalah fungsi kontrol sosial untuk melanggengkan sebuah interaksi sosial sebagai kontrol perilaku manusia dan sebagai acuan dan sumber motivasi untuk berbuat sesuatu. Motivasinya apa? Motivasinya berbuat baik, ya berarti tindakannya harus baik pula, nah dan lain sebagainya. Nah, ini norma sosial. Tadi nilai sosial, sekarang apa bedanya dengan norma sosial? Jadi kalau norma itu adalah aturan-aturan dan sanksi tertentu yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang atau kelompok dalam mencapai nilai. Jadi untuk mencapai nilai tadi itu ada aturan atau ada sebuah sanksi yang digunakan dan mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Kalau norma itu adalah aturannya. Norma adalah sesuatu yang berada di luar individu, sifatnya eksternal, membatasi mereka untuk mengendalikan tingkah laku. Pengelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi. Nah, kalau nilai kan tujuannya ya. Norma sosial dibuat agar nilai sosial dapat dipatuhi. Jadi perlu. Nah, kalau norma ini yang ada sanksinya, ada aturannya. Kalau nilai kan tadi belum ya. Dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Nah, ini disebut norma. Sudah paham ya bedanya nilai dan norma ya? Jadi norma sosial itu adalah aturan-aturan dengan munculnya sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk melangsungkan hubungan sosial. Ya tadi misalnya, kalau pulang malam, misalnya nih saya punya, ini kan anak zaman sekarang ya, anak muda, kos di sebuah lingkungan gitu ya, merasa kosnya itu tidak diawasi oleh induk semang atau ibu kos gitu ya.
Jadi dia bebas untuk membawa lawan jenis masuk ke rumah misalnya, atau sampai malam masih di situ ketawa ketiwi gitu ya. Nah, dalam sebuah masyarakat yang sifatnya itu heterogen, itu kadang muncul friksi di situ, sehingga merasa tidak nyaman, merasa itu melanggar sebuah aturan atau nilai yang berada, nilai agama dan lain sebagainya, nilai kesusilaan. Makanya ada muncul sanksi. Sanksinya misalnya tadi jam bertamu paling lama jam 9 malam, tidak boleh membawa lawan jenis masuk ke dalam kamar. Ketika ada tamu, maka pintu harus dibuka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aturan atau norma. Kalau melanggar itu ya berarti sanksinya bisa dikeluarkan dalam lingkungan tersebut, kemudian dikasih teguran dan lain sebagainya, atau sanksi sosial yang lainnya. Nah, dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran, itu bisa menyebabkan seorang tersebut bertingkah laku yang pantas untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, itu tadi. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk membuat sebuah ketertiban, membuat sebuah keteraturan, dan kedamaian. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak nyaman, hanya merasa menggerundel sendiri tanpa tahu harus berbuat apa gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari diberlakukannya norma sosial, supaya hidup bermasyarakat menjadi lebih damai. Nah, ini saya akan menjelaskan norma sosial berdasarkan daya ikatannya. Jadi berdasarkan daya ikatnya atau stratanya, jenjangnya itu ada 1, 2, 3, 4 hal. Yang pertama adalah cara atau usage, yang kedua tingkatannya adalah kebiasaan atau folk base, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, yang keempat adalah yang tertinggi adalah adat istiadat atau custom. Nah, sekarang yang cara atau usage tadi. Cara adalah norma yang paling lemah atau paling rendah, dan itu paling rendah daya ikatannya, karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi cemoohan, diejek dan lain sebagainya. Misalnya apa? Ketika seorang sedang makan, kemudian ada yang sendawa, itu kan dianggap tidak sopan ya, atau mengeluarkan bunyi kentut misalnya, atau amplop misalnya. Itu tindakan tersebut bagi masyarakat itu dianggap tidak sopan. Nah, sanksi terhadap tindakan itu berupa ya cibiran, gitu kan, paling sikap tersinggung, cemoohan, kamu gak sopan gitu misalnya. Itu usage, cara, itu yang paling rendah ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folk ways. Kebiasaan itu adalah suatu aturan dengan kekuatan yang lebih mengikat daripada usage, karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya itu menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka akan disebut tradisi dan menjadi identitas atau ciri masyarakat yang bersangkutan. Apa contohnya? Tradisi loh ya ini. Folk ways atau kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang, hukumannya lebih kuat, ikatannya lebih kuat. Contohnya, kebiasaan menggunakan tangan kanan apabila hendak memberikan suatu. Ingat dulu pertama kali ngajar ke anak-anak sini gitu ya, memberikan lembar jawaban UTS gitu, atau katakan kadang pengawas itu mengedarkan tanda tangan kehadiran gitu ya, karena mungkin dia sibuk menulis atau tangan kanannya digunakan menulis gitu ya. Setelah dia tanda tangan, maka kertasnya itu disampaikan dengan tangan kiri. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang sebenarnya tidak sopan. Nah, hukumannya apa? Bisa teguran langsung dan lain sebagainya. Nah, dianggap, atau sama orang yang lebih tua berkata kasar dan lain sebagainya. Itu adalah karena biasanya itu menjadi kebiasaan ya. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggotanya. Tata kelakuan mengharuskan atau melarang anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan terhadap apa yang berlaku. Pelanggaran terhadap tata kelakuan maka akan diberikan sanksi berat. Misalnya nih, orang yang ketangkep mencuri, orang yang ketahuan berzina, itu kan semua ada larangannya ya. Kalau ketahuan dan apa ya maksudnya, diketahui oleh masyarakat secara luas, maka hukumannya misalnya
diarak di depan umum atau bahkan dirajam. Kalau hukum Islam kan dirajam ya kalau berzina ya. Nah kalau di kita ya kalau sudah tersebar berzina di ketahuan ya udah disebarkan, dicemooh orang sejagat raya, sealam semesta ya sudah, itu namanya sanksi sosial yang lebih berat ya. Biasanya untuk kasus-kasus yang seperti ini orang masih akan selalu ingat. Yang terakhir adalah adat istiadat atau custom. Jadi adat istiadat atau custom adalah tata kelakuan yang kekal serta terintegrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat biasanya akan dikenakan sanksi adat atau sanksi yang tegas. Nah, ini misalnya. Biasanya norma ini berasal dari aturan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karenanya, norma adat merupakan tata kelakuan yang telah mendarah daging dan berakar yang kuat dalam masyarakat. Apabila melanggar norma tersebut, maka akan dikenai sanksi yang keras, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam adat Jawa, jika seorang wanita tengah mengandung dalam usia 7 bulan, maka dia harus diadakan upacara tingkeban atau 7 bulanan demi keselamatan ibu dan bayinya. Apabila upacara tersebut tidak dilakukan, maka orang tersebut akan dicemooh atau dihina oleh masyarakat karena telah dianggap tidak mematuhi norma adat setempat. Nah, ini saya juga pernah seperti itu. Jadi orang kan percayanya berbeda-beda ya. Ya sudah, sanksi yang diterima karena tidak melanggar adat ya dianggap menyalahi adat tadi gitu ya. Sanksinya ya dicemooh gitu. Padahal ya gitu ya. Nah, ini sekarang norma sosial norma berdasarkan aturan perilaku tertentu. Nah, ini kan ada yang namanya norma agama. Norma agama itu merupakan ketentuan-ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama sehingga dianggap sebuah kebenaran yang mutlak. Pelanggaran norma ini mendapatkan sanksi dosa dan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Ini pelanggaran norma agama. Norma kesusilaan merupakan petunjuk atau ketentuan yang berasal dari akhlak, moral, hati nurani atau falsafah hidup. Ini pelanggarannya biasanya ya akan dicemooh juga, dianggap tidak punya akhlak gitu ya, tidak punya aturan kesusilaan gitu ya. Misalnya berpakaian mini di depan umum, atau ya kalau ini kan budaya timur ya, Anda tidak sedang berada di luar negeri yang bebas mengekspresikan apapun yang Anda senangi gitu ya, bisa mengganggu, jadi nggak boleh ya. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah tata krama atau aturan sopan santun menyangkut perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh adalah misalnya nggak boleh meludah di depan orang, itu namanya tidak sopan. Nah, atau menyerobot antrean, membuang sampah sembarangan dan lain-lain, itu sopan namanya. Itu norma kesopanan. Norma kebiasaan mengacu pada petunjuk hidup dan perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Misalnya menengok teman yang sakit, melayat, menghadiri undangan pernikahan, itu kan sebuah aturan untuk interaksi sosial ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau ada yang sakit ya dijenguk, ada yang lahiran ya dijenguk, kalau ada yang meninggal ya melayat gitu ya. Nah, norma yang tertinggi adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah atau kewajiban serta larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Jadi ini kalau hukum itu dibuat oleh lembaga tertentu, makanya disebut nilai yang tertinggi. Aturan ini lazimnya tertulis dan diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab undang-undang. Makanya ada kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kalau pelanggaran terhadap hukum, makanya sanksi hukum. Misalnya harus dipenjara, didenda, hukuman fisik dan lain sebagainya. Itu norma hukum. Nah, ini norma yang selanjutnya adalah norma formal dan non formal. Norma formal merupakan aturan yang berisi atau perintah larangan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas serta tegas oleh pihak berwenang hukum tadi. Tertulis, aturan berasal dari sumber negara,
konstitusi, surat keputusan. Nah, norma hukum tadi ada kitabnya. Dan non formal ya tadi yang di bawahnya kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Kaidah atau aturan yang terdapat di masyarakat, pantangan-pantangan, aturan dalam keluarga, adat istiadat tadi. Norma ini tumbuh berdasarkan kebiasaan sehingga diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat dan tidak tertulis. Nah, fungsi norma itu mengatur tingkah laku masyarakat, menciptakan ketertiban dan kedamaian, membantu mencapai tujuan bersama, menjadi dasar untuk memberikan sanksi dan menjadi dasar untuk memberikan punishment pada seseorang yang melanggar norma. Nah, peran dan nilai norma dalam masyarakat itu apa? Tadi pedoman pengaturan perilaku sosial, alat pemersatu masyarakat. Jadi kalau ada suatu masalah kan akhirnya dirembuk bersama ya. Ini jadi berkumpul, jadi pemersatu gitu ya. Makanya kalau ada kasus kayak misalnya yang sekarang berkembang gitu ya, disebut pemersatu bangsa ya, karena menyebabkan orang-orang jadi hanya berpikir ini sanksinya mau seperti apa. Orang-orang jadi yang semula tercerai-berai dengan pikirannya masing-masing akhirnya memikirkan hal yang sama. Nah, itu namanya pemersatu tadi. Timbul norma sosial. Perlindungan bagi mereka yang lemah dan menegakkan nilai-nilai bersama. Ini peran nilai norma dalam masyarakat. Menegakkan nilai-nilai bersama dan menjadikan perlindungan bagi mereka yang lemah. Karena adanya aturan dan norma tadi, maka orang yang lemah mempunyai kerangka acuan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh semena-mena. Nah, karena di situ aturannya. Nah, pelanggaran dari nilai dan norma dalam masyarakat, ini contohnya. Kalau pelanggaran etika, ya tadi dianggap tidak punya etik, tidak punya akhlak. Misalnya menendang, itu kan ada ya di video yang viral tuh, yang di medsos gitu ya. Emaknya menendang ponakannya di depan umum gara-gara si anak tersebut tuh menjatuhkan anaknya. Kemudian si ponakannya tadi ditendang. Nah, orang tuanya tidak terima ya, karena itu tidak punya etika. Orang sama anak kecil kok seperti itu ya, seperti itu ya. Atau norma moral misalnya tadi, anak sebenarnya kalau merokok kan nggak peduli anak kecil atau orang dewasa ya, kalau namanya merokok ya merugikan orang lain gitu ya. Nah, ini anak kecil kok merokok di depan umum misalnya, oh dianggapnya tidak punya moral, atau tadi mencuri dan lain sebagainya. Kelakuan kekerasan, norma agama misalnya berzina tadi, norma hukum ya udah melanggar. Bahkan sekarang hukum itu mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan dan berkata kasar. Jadi hati-hati. Kata-kata kotor, umpatan, ujaran kebencian yang semula itu hanya pelanggaran norma adat, norma kesusilaan, ini sudah masuk ke ranah hukum perdata. Jadi hati-hati. Sekarang sudah tertulis, ada kitabnya, Undang-Undang Hukum Perdata, dan itu masuk ke dalam pasal ujaran kebencian ya, yang sekarang ada perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke ranah hukum yang semula awalnya sebagai sesuatu yang pelanggaran norma sosial yang bersifat etis gitu ya, sekarang sudah masuk ke hukum. Jadi selalu berkembang. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah dimanapun Anda berada, ikuti norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau namanya proses pembelajaran ya, yang penting tidak cuek saja, yang penting tidak tutup mata semau gue, lu gue gitu ya, atau cuek gitu ya, cuek yang tidak berdasar maksud saya. Kemudian bersikap antisosial. Nah, Anda hidup di dalam masyarakat yang punya tatanan sosial, maka ikutilah kaidah yang berlaku dalam sebuah masyarakat tersebut. Walaupun Anda beralih-alih itu hak asasi dan lain sebagainya, tidak bisa. Yang namanya hidup dengan masyarakat ya harus bersinggungan dengan nilai serta aturan yang berlaku di situ. Kembali tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi stay cool, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sedikit banyak mohon maaf. Pesan saya, jadilah pribadi yang humble, menyenangkan, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Oh ya, kuisnya. Silahkan Anda berkomentar terhadap kasus yang sekarang berkembang di masyarakat. Apa kasusnya? Tadi yang berhubungan dengan rasa malu yang sudah mulai hilang. Tulis di kolom diskusi. Anda tahu kasus apa yang sedang berkembang? Ya, kasus merebaknya video asusila di media sosial.
yang seolah-olah itu menjadi alibi bahwa itu bukan saya gitu kan ya, saya harus berklarifikasi apa. Nah itu hubungannya dengan, silahkan Anda berkomentar itu menyinggung nilai norma apa, nilai sosial yang seperti apa, dan harusnya seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Ini menjadi bahan diskusi kita, dan kita pertemuan berikutnya nanti akan membahas berkaitan dengan budaya, karena kita orang timur ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.